Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati dan kita doakan kebaikannya Bu Sandi Purnamasari yang hari ini sedang meluncing sebuah program dalam sebuah produk yang luar biasa. Kemudian juga sahabat baru saya yaitu Pak Ganesha Widya, salam kenal, dan juga Ustadz, ini Ustadz seperguruan saya, sama-sama ngaji ke Yai Marzuki Mustamar di Malang, yaitu Ustadz Alvan Salim, ada Umi Pipik, terima kasih, dan juga banyak teman-teman yang luar biasa di sini, baik dari media, para influencer, dan semuanya lah pokoknya yang nggak bisa disebut satu-satu. Tadi saya langsung ngedownload aplikasi Ruang Ngaji. Kan setiap orang itu beda-beda kali ya yang ininya, yang menarik buat dia ya. Yang paling menarik buat saya tuh kalau di Ruang Ngaji itu, di sini tuh teman-teman bisa dibantu kalau pengen ziarah kubur. Di sini ada ibadah lainnya tuh yang di bawah, ada ziarah, ada yasin dan tahlil ya. Tadi saya ngeklik, ternyata selama ini pengalaman pribadi saya nih, banyak orang kalau ziarah kubur itu nggak tahu ngapain. Sampai di sana cuman paling doa dikit-dikit aja. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Udah pulang aja, nggak tahu ngapain. Padahal teman-teman, ahli kubur itu sama senangnya dikunjungi oleh kita seperti orang yang masih hidup. Jadi mereka tuh senang kalau dikunjungin sama sanak saudaranya atau anak-anaknya, keluarganya, itu senang gitu. Dan kalau dikunjungin paling senang kalau dikasih hadiah. Sama kayak kita lagi masih hidup kan, kalau kita dikunjungin sama keluarga kan pengen dibawain oleh-oleh tuh, hadiah tuh. Kebayang gak sih kalau misalnya kita udah lama gak ketemu sama anak, anak datang terus gak bawa apa-apa. Kalau bawa oleh-oleh paling cuman yang dia beli di jalan yang dekat rumah mungkin karena udah kepepet nggak dapat oleh-oleh, terus belinya mungkin kayak sekedar beli buah jeruk di toko dekat rumah terus bawa, kayak nggak terlalu niat gitu mau ngasih oleh-oleh. Oke, dia datang udah cukup sih, tapi maksudnya oleh-oleh itu kan sesuatu yang bikin kita ngerasa kayak dipikirin, dihargain, dan dia tahu banget apa yang kita butuhin, yang personal gitu kan. Nah, orang yang datang ziarah kubur nggak baca doa apa-apa, kecuali basa-basi doang, Rabbana atina fid dunya hasanah misalnya, walaupun itu doa yang baik ya. Itu tuh kayak orang yang tadi datang bertamu, gak bawa oleh-oleh, terpaksa akhirnya beli jeruk di sebelah rumah. Gitu. Rasanya kayak kurang diistimewakan. Kenapa kok banyak yang ziarah kubur tapi gak tahu baca apa? Karena gak ada panduannya. Nah, ini salah satu aplikasi Islam yang menurut saya ini agak beda nih, unik nih. Karena dipandu sama Ustadz Alvan, yang saya ngerti beliau ngajinya di mana, insya Allah nggak akan kemana-mana, nggak akan aneh-aneh ya. Ternyata ada aplikasi, ada program ziarah, yasin, tahlil. Yang kemarin baru seminggu yang lalu saya ziarah kubur ibu saya di Aceh karena beliau korban meninggal di tsunami. Pas saya turun dari bandara tuh langsung ada kuburan massal. Saya duduk di situ dari asar sampai maghrib. Orang yang nggak paham kalau ziarah kubur mungkin 5 menit selesai lah. Kenapa saya dari asar sampai maghrib? Karena yang mau dioleh-olehin tuh banyak. Yang mau disampaikan tuh banyak gitu. Nah, waktu itu saya karena belum pakai aplikasi ini, jadi saya yang sehafal saya aja. Kayaknya nanti kalau saya udah pakai aplikasi ini bakal lebih panjang lagi dari asar sampai asar kali ya. Karena banyaknya panduan yang bisa kita pakai. Ini kalau menurut saya ini menarik banget nih. Selain ada juga beberapa program lain yang luar biasa juga yang ada di sini, mulai dari doa dan zikir, kemudian tasbih digital. Kemudian pastinya tadi yang barusan di launching itu fasih bahasa Arab. Karena selama ini kita kalau ke sana tuh kayak nggak ngerti bahasa Arab, jadinya pakai Quran gitu. Naik taksi nggak tahu jalan, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, lurus aja gitu. Karena nggak ngerti bahasa Arab. Sekarang udah bisa pakai aplikasi yang ada di Ruang Ngaji dengan fasih berbahasa Arab. Dulu kalau misalnya nggak bisa bahasa Arab paling cuma ngomong anak uhibbu supermi gitu doang gitu ya. Atau haji haram.
Mamnu itu udah lebih agak sedikit lebih jago sih. Biasanya haram, haram, halal, halal gitu. Gitu doang yang kita tahu dari bahasa Arab kan. Tapi yang menurut saya nih, kenapa penting banget belajar bahasa Arab? Kalian gak usah khawatir. Ada orang yang mikir gini, aku kan gak pengen jadi TKI di Arab, ngapain belajar bahasa Arab? Tadi udah disampaikan sama Mbak Sandy bahwa ternyata belajar bahasa Arab itu tujuannya biar kita ngerti Quran. Itu yang paling penting sih. Kalau nggak ngerti, kalau nggak bisa bahasa Arab secara aktif, ngomong, minimal pasif deh. Atau kalau nggak pasif, minimal ngerti dikit-dikit. Jadi kalau kita lagi sholat, imam baca, kenapa imam ini nangis? Karena saya pernah mimpin sholat tarawih ya. Makmum dia di barisan saya tuh kan, karena segmen saya anak muda, anak-anak nongkrong, anak-anak gangster, tatoan. Pas saya sholat tarawih di belakang tuh anak-anak kayak gitu kan, nangis mereka. Saya pikir, wah bacaan saya nih kayaknya masuk nih. Pas beres, padahal saya juga belum nangis, mereka udah nangis duluan. Pas sudah beres sholat, saya tanya, kalian terharu banget ya dengan bacaan saya gitu. Kata mereka, enggak Ustadz kepanjangan. Oh ternyata alasannya nangis karena kepanjangan. Al-Baqarah gimana gak nangis. Jadi teman-teman, penting sekali sih ngerti bahasa Arab walaupun sekedar 1-2 kata Al-Quran. Biar kita pas sholat misalnya kayak ada kata jannah gitu. Oh ini lagi ngomongin surga nih. Nar, ini lagi ngomongin neraka nih. Apalagi misalnya minimal nama-nama Allah. Ghafurun Rahim, Alimun Hakim. Kita tahu oh artinya begini, artinya begini. Jadi kita kayak kalau nggak tahu satu ayat, tahu ujungnya ayat aja. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Dari situ kita jadi kayak bisa tadabbur. Itulah pentingnya kenapa kita perlu belajar bahasa Arab, khususnya bahasa Arab Al-Quran. Nah, terkait dengan ruang ngaji, saya teringat ada satu kisah kecil di zaman Rasulullah SAW. Dulu tuh ada seorang sahabat namanya Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Nah, Al-Arqam bin Abi Al-Arqam ini adalah sahabat ketujuh yang pertama masuk surga. Berarti dia kan termasuk orang yang senior, yang keren gitu. Tapi ketika dia masuk surga, masuk Islam maksudnya. Ketika dia masuk Islam, umurnya itu sekitar antara 12 sampai 15 tahun. Ya sebutlah 13-14 tahun lah umurnya. Tapi walaupun dia masih muda, dia tuh punya kontribusi yang luar biasa dalam dakwah Nabi. Rumahnya adalah rumah dakwah pertama di Mekah. Jadi rumahnya Al-Arqam bin Abi Al-Arqam adalah markas dakwah pertama yang ada di Mekah. Belum ada Masjidil Haram, belum ada Masjid Nabawi, belum ada tempat-tempat yang keren. Jadi yang pertama sekali dipakai buat pusat dakwah kayak dakwah center, Islamic Center waktu itu namanya Baitul Arqam atau disebut dengan Darud Dakwah. Lama-lama disebut dengan Darul Islam, rumahnya Islam. Yang di dalamnya itu turun ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran banyak banget yang turun di rumahnya. Kemudian Nabi ngajarin Al-Quran. Kemudian ada banyak sahabat yang masuk Islamnya di situ. Setengah dari sahabat yang dijamin masuk surga itu masuk Islamnya tuh di Baitul Arqam. Salah satunya yang terkenal Hamzah, Umar. Itu masuk Islamnya di situ. Padahal yang punya rumah itu anak muda, umurnya sekitar 13-14 tahun. Tapi dia udah bisa menjadikan rumahnya sebagai pusat pendidikan Islam, madrasah pertama dalam sejarah Islam. Padahal dengan umur yang sangat belia. Sehingga sampai kapanpun Al-Arqam bin Abi Al-Arqam ini mendapatkan pahala jariah yang luar biasa dari setiap Islam yang diajarkan oleh Nabi di dalam rumahnya. Sampai kemudian Umar masuk Islam, setelah Umar masuk Islam dakwah udah mulai terang-terangan, barulah setelah itu rumah dia itu nggak terlalu menjadi pusat utama tetapi masih sering dipakai untuk ngaji, madrasah. Tapi sebelumnya madrasahnya selalu di rumah, kalau nggak rumah Khadijah, tapi kalau rumah Khadijah lebih private, biasanya di rumahnya Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Jadi kayak ruang ngaji ini adalah Arqam bin Abi Al-Arqam versi teknologi. Yang menyediakan sebuah ruang madrasah digital, madrasah yang sifatnya udah lebih modern untuk orang belajar Islam. Dan kalau semakin ramai yang hadir di sini, saya yakin ini akan bisa disebut sebagai Darul Islam yang bernama ruang ngaji. Dan semua yang terlibat di dalamnya akan ngalir nih. Mbak Sandy, nanti Mas Gilang, semua kita lah, semua yang terlibat akan mendapatkan pahala jariah dari setiap huruf Al-Quran yang dibaca, dari setiap ibadah yang diambil dari situ, dipelajari dari situ kemudian dilaksanakan,
Saya malah kepikiran mudah-mudahan aplikasi ini bertahan ratusan sampai ribuan tahun. Karena dulu tuh para ulama kalau ngajar tuh nggak suka cuman nyampein ilmu, Mbak. Biasanya mereka bikin madrasah. Dan madrasah mereka ada yang bertahan udah 1000 tahun kayak madrasah Syafi'iyah. Madrasahnya Imam Syafi'i yang kita sebut dengan istilah mazhab asy-Syafi'i. Kan itu dari madrasah kan. Murid-muridnya kemudian membawa ilmu beliau disebarkan di seluruh dunia. Sehingga sekarang madrasah ini atau mazhab ini udah lebih dari 1000 tahun. Dan siapapun yang beribadah dengan mazhab Syafi'iyah, maka Imam Syafi'i, murid-muridnya semua yang terlibat dapat pahala jariah dari mereka. Kebayang sekarang berapa ratus juta umat Islam mazhabnya Syafi'iyah. Indonesia aja udah lebih dari setengah adalah Syafi'iyah. Bahkan hampir semuanya Syafi'iyah gitu kan. Mungkin 90% lebih kali ya Syafi'iyah. Artinya ada seratusan juta, 150 juta, 200 juta orang Islam di Indonesia. Itu setiap hari ngirim pahala sholat subuh, sholat zuhur dan seterusnya kepada Imam Syafi'i. Dan semua yang terlibat dalam madrasah mazhab Syafi'iyah. Nah, ruang ngaji mudah-mudahan menjadi sebuah madrasah, menjadi sebuah dar, tempat yang nyaman ya, nggak akan disebut dar kalau sekedar ngumpul. Jadi dar itu sesuatu yang bikin kita nyaman, betah di dalamnya. Apalagi kita juga selain ngaji bisa nemu teman baru, mungkin komunitas baru. Nanti berkembang dengan sendirinya, dikasih sedikit ruang untuk improvement para downloader atau para member. Jadi nggak hanya dari tim aplikasi aja itu bisa di-develop, tapi sama member juga bisa di-develop dengan kebutuhan-kebutuhan yang semakin baru. Saya kalau boleh request satu hal, kalau bisa tambah satu aplikasi lagi di dalamnya atau satu fitur lagi, fitur tentang Jovisa, jomblo visabilillah gitu. Mungkin buat ta'arufan kali ya. Saya sebagai ustadz para jomblo menyampaikan aspirasi mereka nih ceritanya. Iya, jadi kalau misalnya pengen ta'aruf, kriteria cowok itu misalnya yang udah hafal 30 juz, 29 juz gitu ya. Oh, buat Ustadz Alfan duluan kali ya. Bisa dipraktekin. Ustadz Alfan sebagai salah satu alumni gitu ya. Yang udah berhasil dengan fitur Jovisa. Jomblo visabilillah. Karena itu kayak penting juga sih sekarang buat anak-anak muda. Biar mereka punya media. Kan daripada pakai aplikasi lain yang lucu-lucu ya. Dalam tanda petik kan. Mending yang ini aja deh. Jadi kalau kalian pengen dapat jodoh. Kalian jangan pakai aplikasi yang vulgar-vulgar. Yang ini aja gitu kan. Jadi kalian udah kriterianya jelas. Oh, aku pengen yang hafal hadis. Ada tuh, klik yang hafal hadis. Aku pengen yang hafal Al-Quran. Terutama surat terbaik. Ya rata-rata Al-Ikhlas gitu kan. Oh, surat Al-Ikhlas. Yang hafal Al-Ikhlas klik. Wah, udah banyak. Biasanya yang paling sedikit itu yang hafal misalnya Al-Baqarah atau apa. Tinggal berapa orang misalnya. Ya terserah nanti dikembangin kayak gimana. Semoga para jomblo-jomblo visabilillah se-Indonesia ini bisa ngedownload ruang ngaji juga. Buat ngaji ta'aruf lah, ngaji nikah. Nanti perlu juga belajar kayak ilmu parenting Islam. Karena hari ini luka pengasuhan itu jadi salah satu isu penting dalam rumah tangga kaum muslimin kan. Karena mungkin ayah yang gak tahu bagaimana menjadi ayah yang baik buat anaknya. Dan kita sekarang sering banget dikagetkan dengan berita-berita viral tentang ayah yang menyakiti anaknya dan rumah tangga dan seterusnya. Bisa juga nanti ada fitur mental problem, tema-tema mental dikaji dengan kajian Islam supaya bisa ya menjawab semua kebutuhan umat Islam lah. Berkembang terus insya Allah. Saya yakin ruang ngaji akan menjadi salah satu ruang yang nyaman buat kaum muslimin. Selamat buat Mbak Sandi dan semuanya. Semoga ini bisa menjadi amal jariah buat kita semuanya. Tapi saya yang paling impress buat saya tadi karena bisa bantuin saya ziarah kubur emak lebih lama lagi insya Allah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.